Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi terakhir kita untuk bahan sebelum UAS ya. Jadi ini adalah tentang user interface design. Nah, sebenarnya user interface design ini sudah kalian banyak pelajari pada IMK ya, atau interaksi manusia dan komputer. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat dan rinci saja apa kira-kira yang penting untuk kalian bisa gunakan di dalam menggunakan UI design ya. Jadi slide ini juga Ibu ambil dari bukunya Ian Sommerville yang tahun 2000 yaitu Software Engineering 6th edition yang chapter 15. Nah, oke, kita langsung saja. User interface design ini yang diinginkan adalah kita mendesain interface yang efektif untuk sistem software. Jadi yang kita inginkan adalah supaya bisa memberikan interface yang baik kepada user pastinya. Ini objektifnya, jadi yang kita inginkan adalah supaya bisa memberikan general design untuk UI design, terus menjelaskan perbedaan antara style yang ada ya di dalam UI, terus ada introduce style untuk information presentation ya. Setelah itu kita melihat user support. Jadi biasanya ini akan digunakan pada saat membuild atau membangun user interface. Lalu untuk melihat usability atau kita bisa melihat bagaimana ketergunaan dari atribut dalam sistem dan kira-kira kita bisa melakukan pendekatan maupun melakukan evaluasi berdasarkan usability tersebut. Oke, yang kita bahas yaitu lebih ke design principle, terus user interaction-nya seperti apa, information presentation, user support-nya seperti apa, dan interface evaluation. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini ya, the user interface, sistem user, jadi dia atau user di dalam sistem itu biasanya dia akan menjudge atau dia akan bilang bahwa sistem itu bagus atau tidaknya berdasarkan interface-nya ya. Jadi kalau misalnya interface-nya itu ternyata poor atau jelek gitu ya, dia akan bilang bahwa interface-nya jelek atau warnanya tidak sepadan, lalu akan menimbulkan banyak error. Jadi di dalam user interface sendiri yang kita inginkan adalah memberikan dari mata turun ke hati gitu ya. Kalau di dalam bahasa sehari-hari, jadi paling tidak dia akan melihat keindahan, baru akan melihat bahwa sistem tersebut bekerja atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya user interface-nya jelek atau buruk di sini, itu kenapa salah satu itu bisa menjadi salah satu penyebab software system tersebut dia tidak pernah digunakan. Oke, kita next. Di dalam user interface, kita mungkin atau kalian pernah mendengar istilah GUI ya, atau Graphical User Interface. Di sini, most user of business system, dia melakukan interaksi dengan sistem ya. Kita biasanya itu memang berinteraksi di dalam sistem itu menggunakan graphical interface ya. Jadi biasanya kita menggunakan legacy text-based interface yang sering kita atau masih kita gunakan. Nah, jadi di dalam situ biasanya yang kita lakukan adalah kita biasanya memang berinteraksi dengan GUI-nya langsung. Apa saja sih di dalam GUI atau karakteristik apa saja yang sudah ada di dalam GUI? Salah satu contohnya adalah di sini ya, contoh-contoh karakteristik GUI. Yang pasti dia punya Windows. Setelah itu dia punya icon, ada menu, ada pointing, dan ada grafik. Ya, jadi di dalam GUI itu sendiri kita bisa melihat bahwa ada Windows di sana. Kalian kan tahu pasti Windows adalah screen-nya itu layarnya.
Setelah itu yang kedua ada icon. Nah, icon ini berarti kalian bisa lihat itu adalah simbol-simbol kecil yang ada digunakan biasanya di dalam menu. Biasanya dia bersamaan dengan teks atau dia berdiri sendiri. Nah, dari icon ini biasanya kita akan bisa mengenali fungsinya langsung berdasarkan gambar. Lalu ada menu. Menu di sini adalah tentunya kalian sudah tahu, ini adalah pilihan dari setiap menu yang ada atau apa saja yang disediakan oleh website atau user interface tersebut. Lalu ada pointing. Nah, pointing ini adalah itu seperti mouse gitu ya. Ini biasanya untuk selecting ya, selecting choices atau kita bisa memilih menu apa saja berdasarkan pointing tadi. Nah, terus ada grafik. Ini adalah graphical elements yang bisa memadankan atau mencampur dari teks dengan display. Jadi misalnya di dalam graphical itu kita bisa melihat bahwa ada gambar, setelah itu ada teksnya di bawahnya dan sebagainya. Ya, itu contoh dari GUI karakteristik. Lalu ada GUI advantage di sini atau kegunaan dari GUI ini adalah memang kalau kita lihat dari 5 tadi karakteristik GUI, di sini memang GUI advantage itu dia memang easy and learn to use atau dia bisa mudah dan gampang untuk dipelajari ya. Jadi kita bisa mempelajari dengan cara yang cepat. Terus user juga bisa switch quickly atau dia bisa secepat itu berpindah gitu ya dari task satu ke task yang lain dan bisa berinteraksi juga dengan berbagai aplikasi dalam satu waktu atau kita sering sebut sebagai multitasking. Jadi information tadi bisa melihat kira-kira window-nya berpindah-pindah. Lalu setelah itu full screen interaction is possible with immediate access to anywhere on the screen. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan full screen, berarti kita bisa dengan mudah untuk mengakses kemana saja atau apa saja di dalam screen. Lalu ada user centered design. Jadi user centered design di sini adalah sesuai dengan namanya, user adalah centered design atau bisa kita bilang user adalah fokus dari desain. Nah, karena itu berarti kita juga harus memberikan apa keinginan user yang ada di dalam desain. Jadi misalnya kita bisa memberikan interface yang baik, prototype yang baik untuk user tersebut sebelum website atau aplikasi tersebut jalan di pasaran atau bisa dijalankan ya. Jadi yang kita inginkan adalah memberikan apa keinginan user. Itu user centered design. Lalu ada user interface design proses. Ini juga kalian mungkin sudah pelajari di IMK, Ibu skip saja ya. Prinsip di dalam desain, kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini adalah user interface design principle. Ada beberapa yang harus kita memang fokuskan. Yang pertama, adanya user familiarity. Maksudnya di sini adalah kita memberikan memang apa yang diinginkan oleh user atau kita jangan memberikan user sesuatu yang tidak familiar. Ya, jadi interface tersebut harus sesuai dengan konsep dan kondisi dari user tersebut. Yang pastinya usernya adalah yang menggunakan sistemnya. Terus dia konsisten ya. Jadi biasanya kalau kalian lihat konsisten di sini, misalnya kita lihat di dalam sebuah web, itu biasanya header dan footernya dia tidak akan berubah. Lalu yang ketiga ada minimal surprise. Minimal surprise di sini berarti dia tidak ada surprise gitu ya. Maksudnya dia meminimalisir surprise, jadi dia tidak akan memberikan desain yang membuat user tersebut surprise gitu ya atau kaget. Terus recoverability, di sini dia harus bisa merecover errornya. Lalu dia punya user guidance. User guidance berarti dia mempunyai seperti help gitu ya. Terus ada user diversity, berarti di dalamnya
dia ada berbagai macam tipe user ya. Jadi dia disediakan untuk beberapa atau banyak tipe user. Ya, jadi ini penjelasan tentang design principle. Mungkin kalian bisa baca sendiri untuk lebih jelasnya. Lalu ada user system interaction. User system interaction di sini yang kita lihat adalah dari bagaimana sistem tersebut bisa memberikan sistem desain yang interaktif kepada user. Jadi kita misalnya gimana caranya user tersebut bisa menggunakan sistem komputer, terus bisa presented ke usernya, lalu kita bisa memberikan framework yang baik, seperti memberikan desain yang metafor. Nah, jadi kalau di dalam peribahasa, metafor ini adalah dia seperti mengumpamakan gitu ya. Jadi perumpamaan, misalnya contohnya adalah engkau bagaikan bulan. Nah, itu kalau dari peribahasa. Nah, kalau misalnya user interface yang metafor itu berarti yang kita inginkan di dalamnya adalah kita bisa memberikan desain seolah-olah user tersebut berada di tempat aslinya. Contohnya misalnya pada saat menjual atau kita mempunyai marketplace misalnya dalam bentuk misalnya menjual HP gitu ya. Jadi kita bisa menampilkan di interface-nya bahwa HP tersebut misalnya ukurannya sama dengan yang ada ya atau sama dengan aslinya. Yaitu bisa disebut sebagai user metafor. Jadi seolah-olah user pada saat mengunjungi website kita, dia seolah-olah terjun atau berada di dalam store-nya atau tokonya atau yang lainnya. Nah, jadi ada beberapa interaction style di sini yang digunakan memang untuk di dalam GUI ya, di dalam user interface. Yang pertama ada direct manipulation, menu selection, form fill in, command language, dan natural language. Oke. Ini perbedaannya, ada main advantage dan main disadvantage ya. Jadi ada application example, jadi direct manipulation sesuai dengan namanya berarti dia memanipulasi secara langsung. Contohnya di sini bisa misalnya video games ya. Jadi sistem, jadi dia memang langsung mengakses. Lalu ada menu selection. Menu selection ini berarti memang digunakan untuk kesemuanya ya, most general purpose system, karena memang kita harus memilih menu. Lalu ada form fill in. Form fill in-nya itu adalah kalau kita mengisi form gitu ya. Jadi untuk stock control, personal loan, processing operating system ya, terus ada command language. Command ya berarti di sini adalah yang berhubungan dengan kalau command di Windows kan ada CMD itu ya. Nah, itu dia untuk operating system, library information, retrieval system. Terus ada natural language. Nah, kalau natural language ini kita sudah mulai banyak sekarang ya. Kalau dulu awalnya hanya ada di Siri di iPhone, sekarang juga Android sudah punya Halo Google dan lain sebagainya. Yang untuk advantage dan disadvantage kalian bisa baca sendiri. Ini ya, jadi kalau direct manipulation memang enaknya kalau di video game kita bisa mengakses secara langsung ya. Terus dia kita langsung mengkontrol itu ya. Terus biasanya kalau problemnya yang sering terjadi adalah dia memang lebih susah biasanya untuk space modelnya, terus large information space-nya, terus dia misalnya interface-nya bisa lebih kompleks ya terhadap komputer sistem. Ini contohnya control panel interface yang bisa misalnya digunakan secara direct manipulation. Terus ada menu sistem, ya menu sistem ini juga yang kesemuanya yang biasanya kita pakai, misalnya kita pakai dengan menggunakan pointing atau clicking dengan mouse ya, atau pakai kursor ya, atau typing kita mengetik namanya. Kita juga biasanya menu sistem ini juga bisa kita kalau mau melakukan touch screen. Nah,
advantage dari menu sistem memang diminimalkan supaya kita tidak melakukan pengetikan ya, karena kalau kita melakukan pengetikan biasanya itu sering terjadi typo gitu ya, atau trap interface-nya dan lain sebagainya. Problemnya ini di dalam menu sistem, jadi kita bisa some menu structuring facility must be used ya, jadi kita bisa menggunakan itu. Terus experience user find menu slower than command language. Memang kalau misalnya kita ada yang lebih suka menggunakan command, dia akan memang lebih cepat menemukan menu daripada kita yang menggunakan menu sistem. Jadi ini yang contohnya, misalnya menu ya, ada form based interface. Jadi ini kita bisa sebut juga sebagai form fill in. Kita mengisi apa yang ada di dalam form, misalnya mengisi judul, mengisi nama pengarang, dan lain sebagainya. Ini biasanya digunakan untuk new book ya, atau misalnya di perpustakaan dan lain sebagainya. Terus ada command interface. Nah, command interface ini tadi yang sudah kita jelaskan adalah dia menggunakan pengetikan gitu ya, lebih banyak menggunakan pengetikan dengan layar yang berwarna hitam ya. Ini dia, biasanya dia juga harus di compiler ya, ada teknik compilernya. Terus ada problem dengan command interface, biasanya sering terjadi error pada saat melakukan command ya. Terus setelah itu keyboard typing ability ya, jadi kemampuan untuk mengetiknya juga harus bagus. Kalau command language di sini command language biasanya kita pakai keyboard shortcut ya. Setelah itu kita interface are supported at the same time. Nah, ini dia yang terakhir, ada natural language interface. Jadi biasanya kita bisa menggunakan itu tadi ya, OK Google ya. Jadi bisa pakai itu juga untuk melakukan natural language interface. Nah, sekarang semakin lama ya, Google semakin mengembangkan AI-nya, jadi natural language-nya juga sudah mulai mengenali kita yang berlogat macam-macam. Terus ada multiple user interface di sini. Kita bisa lihat dari information presentation, bagaimana caranya kita melakukan information presentation. Lalu model view controller, ini biasanya kita pakai kalau kalian menggunakan pemrograman yang berorientasi objek. Oke, kita tidak akan banyak bahas, biasanya hanya kalau di UI ini adalah information display factor. Jadi gimana caranya? Biasanya dengan menggunakan slide ya, dengan menggunakan grafik maksudnya. Dengan menggunakan grafik kita akan memberikan informasi kepada user. Ya, jadi misalnya kita di sini bisa membaginya dengan adanya sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X seisinya untuk apa, sumbu Y untuk apa, dan seterusnya. Ada juga bagaimana kita menampilkan interface itu dengan analog vs digital presentation. Supaya kalian lebih jelas, kalian bisa lihat di slide ini bahwa bagaimana kita memberikan informasi juga berdasarkan gambar biasanya. Nah, misalnya ya ini ada yang dengan jarum, misalnya ada dengan pie chart, ada dengan termometer, dan ada dengan horizontal bar. Lalu ada textual highlighting ya di sini. Misalnya kita bisa atau kita sebut saja pop up gitu ya, atau notifikasi, itu kita sebut sebagai textual highlighting. Misalnya dia contoh yang paling mudah adalah apakah Anda ingin menghapus, yes, no, cancel, apakah Anda ingin menyimpan, dan lain sebagainya, itu disebut textual highlighting. Terus ada data visualization. Ini sama juga mirip, jadi kita bagaimana memvisualisasi data tersebut ya. Jadi misalnya antar relasi, terus tren dari data, jadi gimana caranya supaya data yang sudah kita punyai bisa kita olah kembali.
Lalu ada color display. Ya, color display ini memang yang kita gunakan adalah dari sisi warna gitu ya. Warna ini memang sangat menentukan juga pada saat kita membuat sebuah user interface. Di sini ada beberapa color use guideline yang bisa kita gunakan untuk melihat warnanya. Ya, jadi misalnya atau untuk gimana caranya supaya kita bisa membuat user interface dengan warna yang tidak terlalu banyak. Jadi ini don't use too many colors. Memang user interface yang baik biasanya dia hanya akan didukung oleh 2 atau 3 color scheme ya, atau warna yang digunakan misalnya biru, putih, lalu hitam, sudah itu saja. Tidak ada warna yang terlalu mencolok. Terus user color coding to support use task ya. Jadi untuk apa saja pewarnaan itu dia juga harus tahu. Terus allow user to control color codingnya. Jadi siapa tahu user juga bisa merubah-rubah warnanya, diperbolehkan. Itu juga sangat menarik. Desain untuk monokrom. Jadi gunakan biasanya warna yang monokrom dulu, baru kita pakai atau kita tambahkan warna. Terus use color coding konsisten, jadi warna itu tidak usah berubah-ubah di setiap halaman, lebih baik dia konsisten. Terus avoid color pairing switch class, terus user color change to show status change ya, misalnya dengan membedakan warna antara user satu dengan user yang lainnya juga diperbolehkan supaya tahu bahwa ini yang sedang loading adalah atau yang sedang login user yang mana. Ya, be aware that color displays are usually lower resolution. Yaitu juga biasanya color display itu yang kita takutkan adalah resolusi setiap komputer berbeda-beda. Terus user support. User support ini juga salah satu yang penting untuk dipunyai dari sebuah sistem. Yang kita inginkan adalah dia bisa menjadi guideline ya, atau dia bisa membantu user untuk mendapatkan apa yang diinginkan kalau misalnya dia memang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu mendefinisikan error message ini juga ya, gimana caranya kita memberikan error message yang bagus kepada user juga supaya mereka juga tidak merasa surprise. Ya, ini design factor in message wording. Jadi kita bisa nulis dari konteks, experience, skill level, style, dan culture. Jadi misalnya di sini input nama pasien, gimana pembuatan pembuatan box yang bagus untuk menginput nama pasien. Lalu sistem and user oriented error message-nya juga kita harus memberikan seperti apa supaya user yang menginputkan tadi dia bisa tahu apa kesalahan yang sudah dia inputkan. Ada help system design, ada help information, ya itu juga sangat membantu user. Ada help system use, ada beberapa yang memang digunakan. Oke, selanjutnya usability attribute. Di sini ada atribut yang harus dipunyai pada saat kita melakukan usability atau bisa kita sebut sebagai usability testing. Jadi di situ kita lihat dari learnability-nya, dari speed of operation, dari robustness, dari recoverability, dan dari adaptability. Ya, jadi itu ada 5 fokusnya usability. Yang kita lihat adalah kira-kira ketergunaan dari sistem kita apakah sudah diterima dengan baik atau tidak oleh user. Biasanya kita lakukan dengan kuesioner, terus video recording, instrumentation, dan ada grip button for online user feedback. Oke, jadi kesimpulannya dari interface tersebut kita paling tidak harus bisa melakukan user centered ya. Jadi kita memang melakukan
pembuatan interface itu berdasarkan keinginan dari user. Terus interaction style include direct manipulation, terus ada menu system form fill in, terus command language dan natural language tadi sudah dijelaskan. Lalu ada graphical display yang akan kita bisa lihat biasanya itu adalah gabungan antara teks dengan gambar. Lalu ada color should be used sparingly and consistent, itu yang penting ya. Jadi dia harus konsisten penggunaan warna, tidak usah warna terlalu banyak. Lalu pada saat online help juga paling tidak ada disediakan oleh user di sana. Lalu error message juga harus positif, jangan seperti menjudge user. Lalu kita melihat different type dari user documentation, ya. Kita bisa lihat dari apa yang mereka kerjakan. Idealnya user interface tersebut bisa dievaluasi berdasarkan usability tadi specification. Misalnya kita bisa pakai kuesioner, mewawancarai kira-kira mereka sudah suka atau tidak, atau apa kurangnya dari sistem kita, dan lain sebagainya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.